Chapter keempat, Beginnings. Ada 3 poin yang akan disampaikan di chapter ini. Poin pertama adalah menolak menjadi penerus Benjamin Graham. Yang sudah kita infokan di chapter sebelumnya, Warren menolak menjadi penerus perusahaan investasi Benjamin Graham. Pertanyaannya adalah, kenapa Warren menolak? Padahal Warren sangat respect Benjamin Graham sebagai guru besarnya. Dan untuk bisa paham hal ini, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau yang pertama adalah, Benjamin adalah seorang quantitative person. Dia membuat keputusan investasi berdasarkan quantitative point, yang artinya dia membuat keputusan berdasarkan angka-angka di laporan keuangan saja tanpa memperhitungkan atau menilai qualitative point seperti integritas manajemen, potential growth, R&D product, kemampuan manajemen, kekuatan branding, dan lainnya. Tim analis Benjamin dilarang untuk datang ke perusahaan atau ketemu manajemen perusahaan. Benjamin bilang kalau hal ini bisa mempengaruhi penilaian analisnya yang harusnya menilai perusahaan berdasarkan quantitative point saja. Menurut Ben, qualitative point seringkali menipu dan tidak bisa diperhitungkan secara akurat. Yang kedua, Benjamin mengambil keputusan investasi berdasarkan laporan analisnya. Jadi Benjamin punya analis yang akan buat research, hitung-hitung ini itu, analisnya akan kasih laporan analisa mereka ke Benjamin. Kemudian Benjamin akan buat keputusan investasi berdasarkan laporan analisa tersebut. Oke, sudah ingat ya 2 poin itu ya. Jadi sekarang kita akan bahas kenapa Warren menolak jadi penerus perusahaan investasi Benjamin Graham. Alasan pertama, ketika menjadi karyawan Benjamin Graham, Benjamin dan Warren itu seringkali berdebat tentang penilaian kualitatif untuk menjadi basis keputusan investasi. Warren merasa penilaian kualitatif harus dimasukkan ke dalam perhitungan ketika membeli sebuah bisnis atau perusahaan. Tidak seperti Benjamin, Warren tertarik dengan sebuah manajemen dan operasional bisnis yang bisa membuat perusahaan itu berkembang hebat. Warren ingin tahu apa yang membuat perusahaan itu jadi hebat, ingin tahu bagaimana bisnisnya menghasilkan profit. Sedangkan Benjamin hanya tertarik pada penilaian aset perusahaan saja. Dia tidak peduli bagaimana bisnisnya menghasilkan profit. Yang Benjamin pedulikan adalah harga sahamnya terdiskon besar-besaran dari net working capitalnya. Benjamin tidak terlalu peduli dengan nilai kualitatif sebuah perusahaan. Alasan kedua adalah Warren tidak setuju dengan approach Benjamin Graham yang mengambil keputusan berdasarkan laporan analisa dari analisnya. Warren merasa semua keputusan investasi harus berdasarkan analisa dan research masing-masing pribadi, bukan dari analis, rekan kerja, atau orang lain. Sampai umur 92 tahun, Warren tidak punya analis. Selain Charlie Munger sebagai partner untuk bertukar pikiran dan ide investasi, Warren tidak punya analis. Semua analisa dan keputusan investasi Warren berdasarkan research dan analisanya sendiri, bukan dari laporan orang lain. Warren yang sangat respect Benjamin Graham merasa kalau ada beberapa ketidaksamaan dari sudut pandang cara berinvestasi. Karena itu, dia menolak menjadi penerusnya. Di chapter berikutnya, gue akan jelaskan lebih detail bagaimana evolusi dari value investing yang diadopsi oleh Warren Buffett sekarang. Poin kedua, bukan manajer investasi biasa. Setelah perusahaan investasi Benjamin Graham tutup, Warren melanjutkan perusahaan investasinya Buffett Partnership. Pendapatan Warren belum mantap, dia masih jauh untuk jadi orang terkaya. Dan cara untuk mempercepat dia menjadi kaya adalah dengan mencari investor atau orang yang mau menitipkan uangnya dalam jumlah yang besar, sehingga Warren bisa mendapatkan fee atau biaya manajemen investasi yang besar juga. Tapi nggak gampang untuk dapatin investor. Secara dia belum ada track record yang panjang sebagai manajer investasi yang hebat. Tidak seperti manajer investasi umumnya, Warren benci jual atau marketing dirinya sendiri. Banyak manajer investasi yang jago marketing, banyak yang kasih janji ini itu, show off portfolio yang bagus, tapi tidak bisa memberikan hasil yang baik dan konsisten. Ini dikatakan sebagai penipuan intelek. Suatu hari, Warren kedatangan seorang investor yang dikenalin oleh teman kuliahnya. Investor ini sedang mencari investment manager yang bisa mengelola dananya di pasar saham. Ketika bertemu dengan Warren, investor ini merasa Warren berbeda dengan manajer investasi lainnya. Warren buat aturan yang berbeda dari manajer investasi pada umumnya. Nggak ada manajer investasi yang mau pakai aturan Warren, karena menurut mereka, itu sangat tidak menguntungkan manajer investasi dan sangat tidak masuk akal. Berikut adalah rules-nya Buffett Partnership. Pertama adalah, Warren tidak akan bocorin saham apa yang dibeli ke investornya. Alasannya adalah, kalau saham yang dibeli bocor keluar, investor lain akan beli sahamnya juga yang akan membuat harganya jadi naik, dan dia tidak bisa beli lagi dengan harga yang murah.
Yang kedua, Warren akan memberikan laporan portfolionya setahun sekali di tanggal 31 Desember. Alasannya sama seperti sebelumnya. Ketiga, investor cuma diizinkan ketemu Warren 1 hari dalam setahun dalam sebuah pertemuan yang Warren adakan untuk investornya, mirip seperti Berkshire Annual Meeting. Selain daripada itu, Warren tidak mau menerima telepon atau menjawab pertanyaan apapun dari investornya. Yang keempat, investor cuma bisa tarik uangnya cuma pada 1 hari doang, pada tanggal 31 Desember. Selain dari hari itu, uangnya tidak bisa ditarik. Pernah ada salah satu investor yang invest cukup besar, pergi ke kantor Warren di pertengahan tahun, maksa untuk ketemu Warren untuk menanyakan saham apa yang dia beli pada saat itu. Orang tersebut marah ketika Warren menolak bertemu. Besokannya, Warren mengembalikan semua uang investor tersebut. Pernah juga Wall Street Investment Manager yang sengaja investasi di perusahaan investasi Warren agar bisa menyontek investasi Warren, tapi usaha mereka gagal total dan akhirnya mereka menarik kembali duit investasinya. Semua hal tersebut dilakukan Warren untuk menjaga pikirannya dari distraction atau gangguan. Menjawab pertanyaan atau kekhawatiran investor menurutnya hanyalah buang-buang waktu. Saran, ide, atau cerita informasi dari investor hanya menjadi noise dan mempengaruhi keputusan investasinya. Dan yang kelima, rules terakhir yang penting untuk dicatat investor cebong macam kita adalah Warren tidak kenakan managerial fee seperti investment manager lainnya, yang ada cuma performance fee, di mana jika Warren tidak mendapatkan return 4% per tahun, maka dia tidak dibayar. Jika Warren berhasil mendapatkan return di atas 4% per tahun, maka akan ada pembagian profit, 25% profit untuk Warren dan 75% profit untuk investor. Warren menjelaskan kalau performance fee itu lebih baik karena jika dia nggak becus kerja dan mendapatkan return 4% per tahun, maka Warren tidak akan digaji, tidak akan dibayar. Dibandingkan annual managerial fee yang pada umumnya 1-3% per tahun, yang walaupun manajer investasinya tidak becus kerja atau merugikan investor, mereka tetap akan dibayar 1-3% per tahun. Selain itu, Warren juga bilang kalau dana investor berada di keranjang yang sama dengan semua uang Warren. Investor rugi, Warren juga rugi. Kalau manajer investasi lain, kita nggak tahu yang mereka taruh itu semua uang mereka atau sebagian dikit aja dari uang mereka. Nah, kalian pilih yang mana coba? Kalau gua sih performance fee. Dan tidak butuh lama, dengan hasil return investasi yang tinggi, Warren menjadi cepat terkenal. Investor Buffett Partnership mulai merekomendasi Buffett Partnership ke saudara dan teman-teman dekat mereka. Banyak orang dan investor juga pergi ke Omaha untuk sengaja ketemu dengan Warren di restoran langganan dia untuk dapetin tips saham. Warren punya kebiasaan makan di tempat yang sama, tempat yang itu-itu aja. Semua usaha mereka selalu gagal untuk dapetin tips saham. Warren sangat rahasia banget dengan saham apa yang dia beli, sampai istrinya aja nggak pernah tahu saham apa yang dibeli. Poin ketiga, ketemu Charlie Munger. Jadi, Warren ketemu Munger karena dikenali oleh salah satu investor Warren yang merasa Munger dan Buffett itu punya kesamaan. Mereka diajak ketemu dan keduanya langsung nyambung. Saking nyambungnya, anaknya Warren sering lihat Warren teleponan dengan Munger. Bilang kalau mereka itu jarang sekali ngobrol interaktif. Yang anaknya sering dengar itu cuma, yeah, I understand. Yeah, that makes sense. Menurut Warren, Munger itu sangat pintar, bahkan lebih pintar dari dia. Munger merasa kalau Warren itu sama pintarnya dan sejajar dengan dia. Keduanya suka bertukar investment idea, suka bertukar pendapat dan pemikiran. Keduanya merupakan combo yang mematikan dalam dunia investasi saham. Di chapter selanjutnya akan diceritakan bagaimana pengaruh Charlie Munger yang membuat Warren perlahan-lahan meninggalkan metode cigar butt value investing. Insight dari Charlie Munger akan merevolusi metode value investing Warren menjadi Anyway, ringkasan full buku ini akan diposting di membership channel kita. Hanya dengan kurang dari Rp1.000 per hari, kalian bisa mendapatkan insight dan wisdom investasi yang pastinya akan membantu perjalanan investasi kalian. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!